tinggal menyerahkan saja, ya Allah, ufawwidu amri ilallah, kuserahkan segala urusanku kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 72. Poin yang ke 160 Bu ya. 161 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abdu, wahai hambaku, mali afkarika tan'atifu ala afkarika. Kenapa sira pikirannya nyeleweng-nyeleweng? Kenapa otakmu sempoyongan? Kenapa logikamu kok menjadi muter-muter gak karuan? Kenapa? Dan kita setiap hari otak kita ini muter-muter, apalagi menjelang tidur. Hampir semua orang, jujur nggak? Mumpung-mumpung mikirin apa, ngitungin ayamnya orang. Iya. Mikirin dia ternaknya Pak Afkar. Kenapa? Wa ma li humumika tabitu. Kenapa engkau membawa kecemasanmu sampai di malam hari? Iya. Mau tidur nangis lagi, ngapain? Mikirin utang, mikirin suami nggak pulang-pulang. Ngapain? Itu. Wa tusbihu fi humumika, sampai pagi kamu dalam keadaan cemas, dalam keadaan gelisah. Kenapa? Sampai pagi. Anta waliyi, engkau adalah kekasihku. Engkau adalah waliku, engkau adalah kekasihku. Engkau adalah kesayanganku. Wa ana aula bika, aku yang lebih utama. Aku yang lebih penting. Kenapa kau pikirkan, kau cemaskan, kau gelisahkan hidupmu seperti itu? Kenapa nggak mikir aku saja sebagai kasihmu yang lebih utama kau pikirkan? Tidak mau mikir jadi waktu mana-mana muter-muter. Fa'athbitni dzata sirrika. Sudah, percayakan saja segala urusanmu kepadaku. Tetapkanlah zat sirmu itu kepadaku. Fa'ana biha wa bima tataqallabu bihi a'lamu minka. Apa yang membuat engkau gelisah, apa yang membuat engkau sesara, apa yang membuat engkau menjadi bolak-balik semacam itu, aku tahu semua kok. Artinya bahwa susah banget sih, tinggal serahkan kepada aku saja kok, begitu susah sih. Ini saya tidak mengerti, dalam beragama orang kok jadi seperti ini. Ya karena sibuk dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan yang bersifat seremoni. Syariatnya yang kamu perhatikan tidak salah, saya itu tidak salah. Mengutamakan syariatnya, tetapi syariatnya yang punya aturannya tidak kamu perhatikan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya sangat menghormati orang yang menghormati peraturan-peraturan saya. Tetapi yang paling hebat adalah orang yang menghormati saya.
bukan peraturan saya yang ada urusan. Sekalipun saya membuat aturan, tidak boleh berbicara keras-keras di ruangan ini. Sekalipun saya yang buat aturan, tidak boleh bawa anak kecil ke situ. Sekalipun saya yang membuat aturan, tidak boleh merokok di sini. Ini aturan saya, rumah saya, betul nggak? Ketika tamu itu menghormati, saya hormati nggak? Saya hormati. Anaknya ditinggal di luar dengan kakaknya, dia masuk. Kemudian ada tamu mau ngerokok, dia permisif, mesti pakai mau ngerokok dulu. Ya udah bagus lah, betul nggak? Nah tetapi ketika orang itu belum sampai level penghormatan kepada syariat, ya terjebak pada syariat juga. Ya. Andai kan satu ketika tamu itu datang bawa anak perempuan yang sangat lucu sekali. Memang saya larang. Tapi karena saking lucunya saya jadi senang, dari gemes, pengen nyetop tuh, pengen menciumnya. Lihat peraturan, tamu itu lagi bener. Biar aja di sini, peraturannya nggak boleh. Udah biar aja di sini nggak apa-apa. Enggak, peraturannya nggak boleh, bawa keluar. Bener. Atau malam harinya saya mandi. Telinga saya kemasukan air sehingga agak budek, dan tamu itu melihat peraturan tidak boleh berbicara keras, jadi ngomongnya pelan-pelan, au. Nggak kedengeran bu, ngomong yang keras, nggak bau, peraturannya nggak boleh, bener itu. Jadi yang kehormati syari apa syariat? Yang utama syari'nya. Tetapi juga syariat harus juga. Paham nggak? Jangan mengalir mau sakur tuh, tidak mementingkan sholat. Salam maning baik. Ini kadang-kadang juga orang-orang yang ngebully itu tuh, bully tuh, artinya yang dipotong-potong, lidahnya disebarin. Menurut sakur sholat tidak penting. Jadi gimana lagi? Terus tujuannya apa sih? Nggak tahu saya, kenal juga enggak. Ya udah nggak usah dijawab, biarin aja. Tinggal ibu-ibu loh bos, kita lihat percaya enggak kalau saya mengatakan sholat tidak penting, percaya enggak? Ya udah selesai. Berarti dia nggak ada yang percaya, nggak ada yang percaya kan? Iya kan begitu. Yang percaya paling ya orang yang tidak tahu, kan begitu. Mungkin sedikitnya tukang beca, kan begitu barangkali. Atau pemulung sampah, barangkali kan gitu. Iya, nggak tahu bahwa Buya Sakur tuh punya pesantren, ya menitipkan agama Islam sama anak cucu kita supaya Islam tetap abadi di sini. Ya kan begitu. Jangan nggak mungkin. Nggak mungkin tiap hari saya ngobrol-ngobrol ke anak suruh sholat, masa mengatakan sholat tidak penting. Iya kan? Itu. Nah, itu. Jadi artinya bahwa sebabnya kita tidak paham itu karena kita terjebak pada seremoni-seremoni ya, yang berupa syariat saat itu. Syariatnya kita tidak memperhatikan. Jadi kalau sholat agama, kalau haji agama, zakat agama, puasa agama. Tapi bagaimana kita ingin mendapatkan kedamaian di hati, dikiranya bukan agama. Bagaimana kiranya kita tidur bisa lelap, turunnya lali, tidurnya lelap, makannya lahap, itu bukan agama. Bagaimana kita menjaga persahabatan dengan teman-teman, itu bukan agama. Membangun kasih sayang dan kemesraan dengan anak istri di rumah, itu bukan agama. Ini kan jadi persoalan. Iya, jadi dikiranya itu persoalan kita sendiri gitu, sudah. Ini yang susah saya, yang makan saya, ya Allah nggak ada urusan. Tinggal menyerahkan saja, ya Allah, ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan segala urusanku kepada Allah.
Gara-gara orang utang nggak bayar-bayar, kamu nggak bisa tidur. Utangnya 10 miliar, uang kamu habis semuanya. Bangkrut, tertipu. Ada nggak yang berpikir ya udahlah, barangkali itu kehendak Allah. Mungkin saya punya kesalahan dulunya waktu banyak uang saya kurang sedekah. Ya udahlah saya ikhlaskan ya Allah. Aku terima segala keputusanmu, kau habisi hartaku semuanya, silahkan, yang penting ampuni aku dan minta rezeki yang lebih baik lagi. Langkah banget. Nah ini kan yang susah kan begini. Kenapa kau tidak serahkan kepada aku? Aku lebih tahu kok bagaimana mengganti rezekimu yang lebih baik. Iya, saku minter kah? Kamu itu merasanya lebih pintar dari Allah kok. Belum minta juga kamu kan minta mengatur Gusti Allah itu. Setiap hari kamu berdoa, itu bukan berdoa, ngatur Allah. Iya boleh. Ibu-ibu sekalian, hal yang semacam ini bukan katanya, saya mengalaminya sendiri. Mengalami sendiri. Saya kerja di luar negeri 20 tahun ya. Betul enggak? Iya 20 tahun. Dan saya bukan TKW, bukan TKI. Yang kelas babu, yang yang gajinya hanya 3 juta. Tukang masak jadi supir. Saya sebagai high skill. Tenaga ahli. Kira-kira gajinya berapa selama 20 tahun? Banyak kan duit saya? Dihabisin sampai nol gede. Sampai kompor bodol pun nggak ada. Habis semuanya, diangkut semuanya. Silakan. Anak istri harta diambil semuanya, silakan. Silakan ambillah semuanya Allah. Ambillah istriku, ambillah anakku. Aku minta istri yang lebih baik. Aku minta anak-anak yang lebih baik. Aku minta harta yang lebih baik. Selesai kan? Kok salah sih? Saya bisa tidur lelap. Terbukti enggak? Ya kenapa kamu tidak melakukannya? Kamu masih ragu-ragu soalnya. Iya tak beli. Iya. Motor hilang. Ya Allah, aku ikhlasin itu. Minta ganti yang lebih bagus lagi. Karena begitu. Allah juga senang melihat sikap seperti itu. Daripada engkau menyalah-nyalakan Allah. Yang memang tidak menyalah-nyalakan Allah secara langsung. Dengan menyalah-nyalakan orang lain. Itulah sama dengan menyalahkan Gusti Allah. Siapapun yang berkeluh kesah atas perjalanan nasibnya, itu sama dengan komplain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di melarat gara-gara necongori lagi nih. Iya. Supir digebukin karena kurang hati-hati, omongnya tabrakan hancur. Memangnya supir sengaja mau nabrakan mobil. Dia juga pengen selamat kok. Betul nggak? Jadi kita mesti melihat ya bahwa dari persepsi kita antuk binabil qadari, yakinlah kepada takdir Allah itu khairihi wa syarrihi. Ya sudah, Allah yang mana tuh? Kok sopir yang digebukin? Nah itulah persoalannya. Jadi artinya sekali kita ini masih sering bercerita kepada teman-teman tentang kesulitan kita, kurang makan, kurang duit, kurang tidur, kurang
Soalnya kesulitan-kesulitan begitu kau keluh kesahkan pada orang lain, itu sama dengan komplain kepada Allah. Katakan Nabi, man batha faqad syaka. Man batha faqad syaka. Barang siapa yang menyebarkan keluh kesahnya, sama dengan komplain kepada Allah. Anak santri saya nggak betah, baru kelas 2. Alia nggak betah, dia pindah. Ketika pindah dia bercerita, pondok pesantren itu nggak enak, iya, masakannya nggak sedap, pelajarannya terlalu padat dari pagi sampai malam, nggak bisa istirahat, guru-gurunya bego-bego. Pokoknya dia ceritakan keburukan, pengalaman pahit dia selama di pinggan. Coba HP saya dirampas, dibuang ke balong, diceritakan semuanya. Aturan-aturan yang ketat di sini dilanggar semuanya, akhirnya dia pindah dan menceritakan keburukan pondok Carangbir. Saya marah enggak? Kalau Allah marah enggak digituin? Coba pakai otak dikit dong. Coba pakai otak dikit dong. Memang iya, secara psikologis ketika kita menyampaikan kesulitan kita kepada seorang sahabat, kanda kebelenakan, laki kita kok cupar, masuk pengen lagi pacaran masuk kalau bro nawari kinta, wis laki plekesel, mengkertang. Diceritakan kejelekan istri, mertua juga diceritakan. Ngapain kau ceritakan itu? Keluhan-keluhan yang semacam itu yang kau sampaikan kepada teman-temanmu, itu adalah pembicaraan yang sama sekali tidak menarik kau dan membosankan. Jujur aja dah, percuma. Dia sekarang sedang bersahabat. Kau buka rahasiamu. Ketika terjadi permusuhan, kunci rahasiamu ada di tangannya. Betul nggak? Rugi juga pada akhirnya. Ya uslah, kari apa jadi? Kenapa kita tidak mengadu pada Allah aja? Bahkan lebih baik mengenal Allah. Ya Allah, kita keurip belenak teman sia. Bahkan makan terus magis podaran apa kita kira. Mungkin lebih benar begitu. Iya. Masih mending begitu sekalian pada Allah. Memang dia yang punya kok segala-galanya. Nah itu maksud saya. Ibu saya juga sering mendoakan anak-anak. Begini. Lamun sira bakal mulia tak doakan dawa umure. Bakal beli bener, tak doakan kagagian mati besisan. Ibu saya begitu. Artinya bahwa kalau kamu nanti bakal jadi orang jahat, saya doakan cepat mati saja kamu. Tapi kalau kau bakal jadi orang yang baik, saya doakan panjang umurnya. Gitu. Ya namanya juga ngomong guyon emak kan. Ya. Sendok gurunya ibu saya begitu kadang-kadang ya. Saya yakin itu sendok guru itu bukan sungguhan. Yang telah ngapasti anak-anaknya didoakan semuanya kok. Nah, jadi fa'athbitni itu maknanya tadi dikatakan fa'athbitni dzata sirrika. Semua rahasiamu sudah tetapkan saja kepadaku, pasrahkan kepadaku ya Allah. Jadi begini. Ayah. Ya Allah, daripada saya disakiti tiap hari, suamiku yang tidak tahu perasaan yang ini ya Allah, kalau memang panjang jodohku lanjutkan, beri aku kesabaran. Kalau tidak ada kemaslahatan untuk agamaku, untuk kehidupanku, ya Allah segera diselesaikan. Tapi aku tidak akan minta resmi, tidak akan minta cerai kepada suamiku. Silakan kau yang mengkondisikan, sehingga kita masih berpisah. Enak juga ngomong begitu. Lepas nganda kenan wong sejen, laki kita kok, anu cupat, anu makanan.
bocah blesak. Ngapain? Ya, itu tidak menarik bagi kalian. Jangan dikira. Memang kita ini ngerasa plong. Karena itu beban dalam pikiran diceritakan orang lain seperti kita menguras memori, betul nggak? Tapi dengan itu sementara. Plongnya itu sehari 2 hari. Setelah itu yang mumet lagi karena tidak terselesaikan kok. Tahunya teman yang menjadi tempat curahan itu menolong kamu. Enggak, dia juga punya kesusahan sendiri kok. Boro-boro nolong sira. Itu kira-kira yuk kita serahkan saja intinya mah kepada Allah, karena Allah yang lebih tahu daripada kita. Mana yang terbaik Allah yang lebih tahu. Jadi serahkan kepada yang lebih tahu. Jadi kalau kita memilih sesuatu yang kita tidak tahu, tolong nanya kepada orang yang tahu. Saya tidak ngerti berlian, mana diamond, mana imitasi, ya kan begitu. Kalau mau beli ya saya cari orang yang ahli diamond dong, ahli berlian, betul nggak? Hei Bikaji, kini berlian dudukin ki, belingin maksud kira. Ya dia tahu sih, dia pedagang berlian. Jangan sok tahu sendiri langsung dibayarin. Ternyata beli harga 5 miliar ternyata bohong, beling, palsu lagi. Kan begitu persoalannya. Nah, cara menanya sesuatu itu dalam agama namanya istikharah. Paham? Kalau ada lelaki melamar kamu, ya nanya sama Allah sebagai khalik, sebagai pikir yang lebih tahu. Ya Allah, ini bagus enggak laki ini buat saya? Iya kan? Nanya dong, istikharah. Nah, tapi kalau dalam hal memilih jodoh, istikharah ini banyak dipakai orang. Istikharah ketika mau kawin, betul nggak? Tapi ketika mau menanam pohon apa yang bagus, nggak pernah istikharah kan? Enggak. Mau dagang apa, nggak mau istikharah kan? Mau mesantrekan anaknya di mana, nggak pernah istikharah kan? Jadi istikharah untuk jodoh aja. Ya. Yuk kita biasakan, ya kan, tradisi Islam semacam ini. Cobalah istikharah. Mungkin pertama-tama Anda akan mengalami kesulitan. Salat istikharah 2 rakaat sudah dibaca. Ayatnya ini, ayatnya ini, doanya ini. Ternyata nggak ngimpi-ngimpi. Ngimpi maning digedak-gedak macan maning. Iya. Jangan putus asa, teruskan lagi. Mungkin perlu banyak istighfar dulu. Iya dong. Percayalah. Kalau sudah ngomong, ya silakan datang kepada ulama solehin minta diistikharahkan. Kan begitu persoalannya. Ya gitu. Ini poin yang pertama adalah intinya seperti itu. Yang berapa tadi? 161. Oke.